Halo Sobat Kisah Aisyah. Selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi emosi, mulai dari air mata hingga tawa, melalui cerita-cerita yang terinspirasi dari kehidupan nyata. Jangan sampai ketinggalan kisah-kisah penuh makna yang akan menyentuh hati dan membuat hidup terasa lebih bermakna. Yuk, tekan tombol subscribe sekarang dan jadi bagian dari komunitas Kisah Aisyah. Ayo kita mulai perjalanan ini bersama. Terima kasih sudah bergabung, dan selamat menikmati cerita kami. Risa mengusap kedua matanya yang masih berat, meraih ponsel di samping bantal. Jam menunjukkan pukul 3:30 pagi. Ia bangkit perlahan, bermaksud ke dapur untuk menyiapkan sahur. Namun, suara gemericik air dari kamar mandi di belakang rumah menarik perhatiannya. Kamar mandi itu jarang digunakan, karena letaknya di luar dan biasanya hanya dipakai saat ada tamu. Tapi pagi itu, air yang mengalir cukup lama membuat Risa bertanya-tanya. Siapa yang mandi sepagi ini? Pikirnya. Dengan langkah pelan, ia mendekati pintu belakang. Samar-samar, ia mendengar suara cekikikan. Suara itu sangat familiar, seperti suara ibunya, Bu Lilis, yang tinggal bersama mereka sejak ayah Risa meninggal setahun lalu. Namun, ada suara lain yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat, suara Dani, suaminya. Risa merasa ada yang tidak beres. Ia berdiri mematung, mencoba menangkap percakapan di balik pintu kamar mandi yang sedikit terbuka. "Jangan basahin baju aku dong, Mas," suara Bu Lilis terdengar manja. "Kan seru, Bu." Lilis," Dani membalas sambil terkekeh. Risa membekap mulutnya, mencoba menahan napas agar tidak terdengar. Tapi tubuhnya gemetar, otaknya dipenuhi berbagai pikiran. Ia segera berlari kembali ke kamar, duduk di sudut ranjang sambil memegangi kepalanya. "Enggak mungkin. Aku salah dengar," gumamnya, mencoba menyangkal apa yang baru saja terjadi. Tapi pikiran itu terus menghantuinya sepanjang pagi. Hari-hari berlalu dengan perasaan Risa yang terus diliputi kecurigaan. Dani dan Bu Lilis bersikap seolah tidak ada apa-apa. Tapi Risa mulai menyadari detail-detail kecil yang sebelumnya ia abaikan. Bu Lilis sering berdandan lebih dari biasanya, meskipun tidak ada tamu. Dani, yang biasanya menghindari pekerjaan rumah, tiba-tiba menjadi rajin membantu mertuanya. Bahkan, beberapa kali Risa memergoki mereka bercanda mesra di dapur, seperti pasangan kekasih. Risa mencoba mengabaikan hal-hal itu. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ia hanya terlalu sensitif. Bagaimanapun, Dani adalah suaminya, orang yang selama ini ia percaya sepenuh hati. Sedangkan Bu Lilis adalah ibunya sendiri, sosok yang selama ini menjadi tempat ia mencurahkan segalanya. Namun, suatu malam, ketika Dani berpikir Risa sudah tertidur, ia mendengar percakapan yang membuat darahnya mendidih. "Bu, kapan kita bisa berduaan lagi?" Dani berbisik di ruang tengah. "SSST, jangan keras-keras." "Kalau Risa dengar, kita bisa mati," jawab Bu Lilis dengan nada panik, tetapi juga penuh godaan. Risa hampir saja bangkit dan menghadapi mereka saat itu juga, tetapi ia menahan diri. Ia ingin bukti yang lebih kuat. Keputusan Risa untuk menyelidiki perselingkuhan itu membawanya pada fakta yang lebih mengejutkan. Suatu siang, ketika Dani dan Bu Lilis pergi berbelanja, ia memeriksa ponsel Dani yang tertinggal di meja. Tangan Risa gemetar saat membuka galeri foto. Di sana, ia menemukan beberapa foto Dani dan Bu Lilis dalam pose yang tidak pantas. Foto yang seharusnya hanya dilakukan oleh pasangan suami istri. Risa merasa seolah dunia runtuh di hadapannya. Ia juga menemukan pesan-pesan mesra yang mereka kirimkan satu sama lain.
Salah satu pesan dari Dani berbunyi, "Aku lebih nyaman sama kamu, Bu." Risa terlalu sibuk sama pekerjaannya. Risa tidak percaya dengan apa yang ia baca. Ia menangis terseduh-seduh di kamar, merasakan sakit hati yang tak terlukiskan. Namun, ia tahu ia harus tetap kuat. Ia memutuskan untuk menyimpan bukti-bukti itu sebagai senjata. Hari itu datang lebih cepat dari yang Risa bayangkan. Pukul 4 pagi, seperti biasa, Risa bangun untuk sahur. Kali ini, ia sengaja menunggu di luar kamar mandi belakang dengan kamera ponsel di tangannya. Benar saja, Dani dan Bu Lilis kembali beraksi. Suara tawa mereka terdengar jelas di balik pintu yang sedikit terbuka. Ketika Risa mendobrak pintu, pemandangan yang ia lihat membuatnya mual. Suaminya dan ibunya hanya berbalut handuk, tubuh mereka masih basah. "Apa-apaan ini?" Risa berteriak sambil merekam adegan itu. Bu Lilis mencoba menutupi tubuhnya dengan handuk, sementara Dani berdiri terpaku seperti patung. "Risa, ini enggak seperti yang kamu pikirkan." Dani mencoba menjelaskan, tetapi suaranya gemetar. "Tidak seperti yang kupikirkan? Jadi aku harus berpikir apa?" Risa balas berteriak, air matanya bercucuran. Pagi itu, Risa memastikan semua anggota keluarga dan tetangga mengetahui perbuatan mereka. Ia memutar video rekaman itu di depan keluarga besar, membuat Dani dan Bu Lilis tidak bisa lagi mengelak. Pagi itu berubah menjadi keributan besar. Suara Risa yang marah dan tangisannya menggema hingga terdengar oleh tetangga. Bu Lilis duduk di lantai dengan wajah pucat, sementara Dani hanya bisa menundukkan kepala, tidak mampu berkata apa-apa. "Aku sudah mengorbankan segalanya untuk pernikahan ini. Dani, aku bahkan meninggalkan pekerjaanku demi mendukungmu. Tapi ini yang kau lakukan? Dengan ibuku sendiri." Risa berteriak, suaranya pecah di tengah isak tangis. Tetangga mulai berkumpul di halaman rumah, penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Risa tidak peduli lagi. Ia keluar dengan ponsel di tangannya, memperlihatkan video yang baru saja ia rekam kepada siapapun yang bertanya. "Lihat sendiri. Ini bukti mereka. Suamiku dan ibuku. Mereka berselingkuh di belakangku selama ini." Risa berkata dengan nada penuh kemarahan. Salah satu tetangga, Bu Erna, memekik. "Ya Allah, Lilis. Bagaimana bisa kau lakukan ini pada anakmu sendiri?" Bu Lilis mencoba membela diri, tetapi suaranya terputus-putus. Aku hilaf. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi," katanya dengan wajah yang penuh rasa malu. "Hilaf? Ini bukan hilaf. Ini pengkhianatan." Risa menjerit, suaranya pecah di ujung kalimat. Tempat bersembunyi. Dani mencoba mendekati Risa, tetapi ia langsung didorong dengan kasar. "Jangan sentuh aku. Kau pria tidak tahu malu. Kau menghancurkan rumah tangga kita dan merusak hubungan keluarga." Risa berteriak dengan penuh emosi. Dani membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Risa melanjutkan, Apa kau tahu apa artinya menikah? Apa kau tahu apa itu kesetiaan? Ternyata kau hanya pengecut yang tidak punya hati." Sementara itu, tetangga mulai mengerumuni Dani dan Bu Lilis, melontarkan cercaan. Beberapa di antaranya bahkan merekam kejadian itu dengan ponsel mereka, memastikan aib ini akan menyebar ke seluruh kampung. "Memalukan. Suami seperti itu lebih baik diceraikan saja," seru seorang ibu-ibu dari kerumunan. "Dan Lilis, kau ibunya, seharusnya kau melindungi anakmu, bukan merebut suaminya,"
ujar yang lain. Bu Lilis akhirnya menangis, tetapi air matanya tidak mampu membangkitkan simpati siapapun. Setelah kegaduhan itu sedikit mereda, Risa masuk ke kamar, mengunci pintu, dan menenangkan dirinya. Tangannya gemetar saat ia mulai mengemasi barang-barangnya. Kali ini ia tahu, tidak ada lagi yang bisa diperjuangkan dari pernikahan ini. Dani mengetuk pintu dengan panik. Risa, buka pintunya. Kita bisa bicara baik-baik. Tidak ada yang perlu dibicarakan, Dani. Risa menjawab dari balik pintu. Aku sudah memutuskan. Aku akan menggugat cerai, dan kau tidak akan pernah melihatku lagi. Dani mencoba memohon, tetapi usahanya sia-sia. Risa membuka pintu hanya untuk melempar koper ke hadapan Dani. Aku tidak butuh penjelasanmu. Kau sudah menghancurkan segalanya. Jangan pernah mencoba mencariku lagi. Berita perselingkuhan Dani dan Bu Lilis menyebar seperti api di tengah kemarau. Dalam hitungan jam, seluruh kampung sudah tahu kejadian pagi itu. Orang-orang membicarakan kebejatan mereka di warung, di masjid, bahkan di media sosial. Bu Lilis memilih untuk mengurung diri di kamar, tidak sanggup menghadapi tatapan sinis para tetangga. Sementara itu, Dani kehilangan pekerjaan karena atasannya mendengar cerita tersebut dan menganggapnya sebagai aib bagi perusahaan. Di sisi lain, Risa merasa sedikit lega. Meski hatinya masih terluka, ia tahu ia telah mengambil langkah yang benar. Ia mengemasi sisa barang-barangnya dan memutuskan untuk meninggalkan kampung itu selamanya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Dani mencoba menghubungi Risa berkali-kali, tetapi semua panggilan dan pesannya diabaikan. Bahkan, ia datang ke rumah salah satu kerabat Risa untuk memohon agar diberi kesempatan kedua. Namun, Risa tidak bergeming. Tidak ada yang bisa diperbaiki di antara kami. Aku sudah memberikan semua yang kumiliki untuk pernikahan ini, dan dia menghancurkannya. Aku tidak akan kembali, tegasnya. Sementara itu, Bu Lilis juga mencoba mendekati Risa, tetapi kehadirannya hanya membuat amarah Risa semakin besar. Ibu sudah tidak ada artinya lagi untukku. Aku tidak akan pernah memaafkan pengkhianatan ini, katanya dengan mata yang penuh kebencian. Hari keberangkatan Risa tiba. Ia berdiri di depan rumah, menatap tempat yang pernah ia sebut sebagai rumah dengan perasaan campur aduk. Dani dan Bu Lilis berdiri di sudut halaman, mencoba mendekati Risa untuk terakhir kalinya. Risa, maafkan kami. Aku mohon, Ibu Lilis berkata dengan suara penuh penyesalan. Namun, Risa hanya tersenyum pahit. Maaf? Maaf tidak akan menghapus apa yang kalian lakukan. Aku tidak butuh maaf kalian, dan aku tidak ingin melihat kalian lagi. Nikmati hidup kalian dengan aib ini, katanya sebelum melangkah pergi. Tetangga-tetangga yang berkumpul menyaksikan adegan itu hanya bisa menggelengkan kepala. Beberapa bahkan berseru, sudah seharusnya mereka dipermalukan seperti ini. Orang seperti itu tidak pantas mendapatkan pengampunan. Risa berjalan keluar kampung dengan kepala tegak, meninggalkan segala luka dan pengkhianatan di belakangnya. Ia tahu jalannya masih panjang, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak akan pernah membiarkan dirinya terjebak dalam hubungan yang penuh kebohongan lagi. Setelah meninggalkan rumah dan kampung itu, Risa memutuskan untuk tinggal sementara di rumah sahabatnya, Mira. Mira sudah mendengar berita heboh tentang Risa, Dani, dan Bu Lilis dari media sosial. Begitu Risa tiba di depan pintu rumahnya, Mira langsung memeluk sahabatnya erat-erat. Risa, aku nggak percaya kamu harus melewati semua ini. Aku ikut sakit hati mendengarnya, ucap Mira dengan suara pelan. Risa hanya mengangguk,
mencoba menahan air matanya. Ia ingin terlihat kuat, tetapi rasa sakit itu terlalu dalam. Hari-hari pertama di rumah Mira menjadi waktu yang sulit bagi Risa. Ia sering termenung, tatapannya kosong, seolah jiwanya telah tertinggal di kampung bersama kenangan buruk itu. Mira berusaha menghiburnya, tetapi Risa hanya bisa berkata, aku butuh waktu. Aku harus memulihkan diri." Sementara itu, Dani dan Bu Lilis harus menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka. Tidak ada lagi tempat bagi mereka untuk bersembunyi dari tatapan sinis dan hinaan para tetangga. Setiap kali mereka keluar rumah, orang-orang berbisik di belakang mereka, bahkan beberapa berani mencemooh langsung. Itu tuh si Dani sama Lilis. Ibu sama menantu yang gak tahu malu, ya, seru seorang ibu dari balik pagar. Kalian pikir bisa hidup tenang setelah mengkhianati anak sendiri? Tuhan gak tidur, teriak tetangga lainnya. Bu Lilis hanya bisa menunduk sambil mempercepat langkahnya. Namun, Dani yang biasanya penuh percaya diri mulai kehilangan keberaniannya. Setiap ejekan itu seperti cambukan yang menghantam harga dirinya. Puncaknya, pemilik kontrakan yang mereka tinggali meminta mereka untuk segera pindah. "Saya nggak mau nama baik rumah saya rusak karena orang-orang kaya kalian. Silakan cari tempat lain," kata pemilik kontrakan dengan tegas. Mereka berdua terpaksa meninggalkan rumah itu dan pindah ke desa lain. Tetapi kabar tentang skandal mereka sudah lebih dulu sampai ke sana. Tidak ada tempat yang benar-benar aman dari aib yang mereka perbuat. Bab 13, Langkah Baru Risa. Setelah beberapa minggu tinggal bersama Mira, Risa mulai bangkit perlahan. Dengan dorongan dari Mira, ia memutuskan untuk kembali bekerja di sebuah perusahaan yang pernah ia tinggalkan saat menikah dengan Dani. "Aku harus melanjutkan hidupku, Mir. Aku nggak mau terus-terusan tenggelam dalam kesedihan," kata Risa dengan tegas. Risa diterima kembali bekerja, dan ia mulai fokus pada karirnya. Ia menemukan kebahagiaan kecil dalam rutinitas baru itu. Setiap keberhasilan kecil di tempat kerja membantunya membangun kepercayaan diri yang sempat hancur. Di sela-sela waktu luangnya, Risa juga mulai menulis jurnal untuk menuangkan perasaannya. Ia menulis tentang rasa sakit, kemarahan, dan pengkhianatan yang ia alami, tetapi juga tentang harapan dan kekuatannya untuk terus melangkah maju. Di kampung lama mereka, Dani dan Bu Lilis hidup dalam kesulitan. Dani kehilangan pekerjaannya, dan tidak ada yang mau mempekerjakannya lagi karena reputasinya yang buruk. Ia mencoba membuka usaha kecil-kecilan, tetapi tidak ada pelanggan yang datang. Sementara itu, Bu Lilis menghadapi tekanan yang tak kalah berat. Saudara-saudaranya memutuskan hubungan dengannya, merasa malu dengan apa yang telah ia lakukan. Bahkan anak-anaknya yang lain menolak untuk berbicara dengannya. "Apa yang kita lakukan benar-benar menghancurkan hidup kita," Ibu Lilis berkata pada Dani suatu malam. "Kita hanya hilaf, Bu." "Orang-orang terlalu kejam," jawab Dani, meskipun dalam hatinya ia tahu ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Beberapa bulan setelah meninggalkan kampung, Risa menerima undangan untuk menghadiri pernikahan sepupunya di kota lain. Awalnya, ia ragu untuk datang, tetapi Mira meyakinkannya bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk bertemu dengan keluarga dan melupakan masa lalu. "Aku nggak mau terus-terusan menghindar. Aku harus menunjukkan bahwa aku sudah kuat," kata Risa kepada Mira. Di pernikahan itu, Risa bertemu banyak kerabat yang memberikan dukungan moral. Mereka memuji keberanian Risa untuk mengambil keputusan sulit dan memulai hidup baru. Namun, di tengah keramaian, Risa dikejutkan oleh kehadiran Dani dan Bu Lilis yang entah bagaimana bisa masuk ke acara itu. "Kami hanya ingin meminta maaf,"
Dani berkata dengan suara pelan, tetapi semua orang di sekitar mereka langsung bereaksi. Maaf? Kalian pikir maaf bisa memperbaiki apa yang sudah kalian lakukan? Ujar salah satu kerabat dengan nada tajam. Risa mengambil napas dalam-dalam dan berdiri di depan mereka. Aku tidak butuh maaf kalian. Aku sudah memutuskan untuk melanjutkan hidupku tanpa kalian. Jangan pernah muncul di depanku lagi, katanya dengan tegas. Dani dan Bu Lilis hanya bisa diam, merasa malu di hadapan semua orang. Mereka akhirnya pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Setelah pertemuan itu, Risa merasa lebih lega. Ia menyadari bahwa ia telah menang, bukan dengan balas dendam, tetapi dengan menunjukkan bahwa ia bisa menjadi lebih kuat tanpa mereka. Beberapa bulan kemudian, karir Risa semakin berkembang. Ia bahkan mendapat promosi sebagai kepala tim di tempat kerjanya. Rekan-rekannya mengagumi keteguhan hati dan profesionalismenya. Di waktu yang sama, Risa juga mulai membuka hati untuk orang baru. Ia bertemu dengan seorang pria bernama Arman, seorang pengusaha yang rendah hati dan penuh perhatian. Aku nggak tahu apakah aku siap untuk hubungan baru, kata Risa saat Arman mengajaknya makan malam. Tak apa. Aku hanya ingin kita berteman dulu. Aku tahu kamu butuh waktu, jawab Arman dengan senyum hangat. Perlahan tapi pasti, Risa mulai merasa nyaman dengan Arman. Kehadirannya membawa kebahagiaan baru dalam hidup Risa. Di sisi lain, hidup Dani dan Bu Lilis terus memburuk. Tanpa pekerjaan dan dukungan dari keluarga, mereka terpaksa hidup dalam kemiskinan. Dani mencoba kembali ke kampung, tetapi warga menolak kehadirannya dengan tegas. Kalian gak punya tempat di sini lagi. Pergi dan jangan pernah kembali, kata salah satu warga. Sementara itu, Bu Lilis jatuh sakit akibat stres dan rasa bersalah yang terus menghantui. Dani mencoba merawatnya, tetapi tanpa uang untuk biaya pengobatan, kondisi Bu Lilis semakin memburuk. Risa mendengar kabar tentang kondisi Dani dan Bu Lilis dari seorang kerabat, tetapi ia memilih untuk tidak peduli. Aku sudah memaafkan mereka dalam hati, tetapi itu tidak berarti aku harus kembali ke kehidupan mereka, katanya. Risa kini menjalani hidup yang damai dan bahagia. Ia tidak hanya menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri, tetapi juga kebahagiaan bersama orang-orang yang benar-benar peduli padanya. Aku telah melewati badai, dan sekarang aku bisa melihat pelangi, pikir Risa sambil tersenyum, menatap masa depannya yang cerah. Waktu terus berjalan, dan meskipun Risa mulai menemukan kebahagiaan baru, luka dari pengkhianatan itu tetap menggores dalam. Setiap kali ia melihat ibu atau suami dari pasangan lain, kenangan pahit tentang masa lalunya kembali menghantuinya. Suatu hari, saat sedang duduk di kafe bersama Mira, Risa terdiam sejenak. Ada apa, Risa? Kamu terlihat jauh, Mira berkata dengan lembut, melihat sahabatnya yang seakan tenggelam dalam pikirannya. Risa menarik napas panjang, mencoba merangkai kata-kata. Aku tahu aku sudah move on, Mira. Tapi kadang-kadang aku merasa seperti hidupku akan selalu dipenuhi bayang-bayang mereka. Dani dan ibunya. Mira menggenggam tangan Risa dengan lembut. Kamu sudah membuat keputusan yang terbaik, Risa. Itu sudah cukup. Jangan biarkan mereka mengendalikan hidupmu lagi. Risa menatap Mira dan tersenyum kecil. Aku tahu. Aku hanya merasa ada bagian dari diriku yang selalu mengingatkan bahwa ini semua tidak seharusnya terjadi. Kenapa mereka bisa begitu kejam? Mira hanya mengangguk. Itu pertanyaan yang tidak akan pernah punya jawaban. Yang bisa kamu lakukan adalah memaafkan dirimu sendiri, karena kamu tidak bersalah.
Risa menghela napas, mencoba menerima kata-kata Mira. Memang, ia tidak bersalah. Tetapi rasa sakit itu datang dari dalam dirinya sendiri, dan itu bukan sesuatu yang mudah untuk dihapuskan begitu saja. Bulan demi bulan berlalu, dan hubungan Risa dengan Arman semakin dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang berbagai hal, bahkan merencanakan masa depan. Arman adalah pria yang penuh perhatian, sabar, dan mengerti betul luka yang masih dibawa Risa. Saya tidak akan memaksa untuk apa-apa, Risa. Tapi jika kamu siap untuk lebih, saya akan ada di sini, kata Arman suatu malam setelah makan malam mereka bersama. Risa tersenyum hangat. Terima kasih, Arman. Aku memang merasa nyaman bersamamu. Mungkin aku butuh waktu lagi untuk benar-benar membuka hati, tapi aku yakin kita bisa berjalan bersama. Arman mengangguk dengan penuh pengertian. Mereka kemudian melanjutkan percakapan tentang impian dan harapan mereka di masa depan, saling mengenal lebih dalam tanpa terburu-buru. Namun, meski hubungan dengan Arman memberikan Risa kebahagiaan baru, ada satu hal yang masih mengganggu pikirannya. Apakah ia benar-benar bisa melupakan masa lalunya? Risa merasa ada beban yang harus dilepaskannya, sesuatu yang belum ia sampaikan. Suatu sore, saat Risa sedang pulang dari kantor, ia terkejut melihat sesosok pria berdiri di depan rumahnya. Pria itu mengenakan pakaian sederhana, tetapi wajahnya tampak familiar. Dani? Risa berkata, tak percaya. Dani menundukkan kepala, seakan malu menghadapinya. Aku hanya ingin bicara, Risa. Aku minta maaf. Aku tahu ini terlambat, tetapi aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesal dengan apa yang telah aku lakukan. Risa terdiam sejenak, menatap Dani yang berdiri dengan wajah penuh penyesalan. Apa yang kau inginkan, Dani? Aku sudah jauh dari hidupmu. Aku sudah memilih jalan baru. Dani menghela napas. Aku hanya ingin meminta maaf. Aku tahu ini tidak akan mengubah apapun, tapi setidaknya aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Risa merasa bingung. Di satu sisi, ia tahu bahwa permintaan maaf Dani tidak akan pernah bisa memperbaiki apa yang telah terjadi, tetapi di sisi lain, ia juga merasa ada sesuatu yang belum tuntas dalam dirinya. Apa yang kamu harapkan, Dani? Tanya Risa dengan suara pelan. Dani memandangnya dengan mata penuh penyesalan. Aku berharap kamu bisa memaafkan aku. Aku tahu aku tidak pantas untuk itu, tapi jika bisa, aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesali setiap detik yang telah aku sia-siakan. Risa menatap wajah Dani, melihat bagaimana penyesalannya begitu tulus. Namun, ia juga tahu bahwa tidak ada kata-kata yang bisa mengembalikan waktu atau memperbaiki apa yang telah hancur. Aku sudah memaafkanmu, Dani. Tapi itu tidak berarti kita harus kembali seperti dulu. Aku sudah cukup dengan perasaan ini, jawab Risa, suaranya tegas. Dani terdiam, tidak tahu lagi harus berkata apa. Risa menatapnya sekali lagi sebelum akhirnya berkata, aku hanya ingin kamu tahu, aku sudah melanjutkan hidupku. Dan aku berharap kamu juga bisa melakukan hal yang sama. Dani mengangguk pelan, tidak mampu menahan rasa sakit yang menghantamnya. Ia tahu, di dalam hati Risa, ia sudah kehilangan semua kesempatan. Setelah pertemuannya dengan Dani, Risa merasa lega. Ia tahu bahwa keputusan yang ia buat adalah keputusan terbaik. Meski ia tidak bisa melupakan masa lalunya sepenuhnya, ia juga tahu bahwa ia tidak akan membiarkan itu menghalangi masa depannya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan lancar. Hubungan Risa dan Arman semakin berkembang,
dan Risa merasa lebih bahagia dari sebelumnya. Ia mulai merencanakan masa depan bersama Arman dengan lebih serius. "Aku ingin kita membangun sesuatu yang indah bersama," kata Arman suatu malam setelah mereka berbicara tentang rencana pernikahan. Risa tersenyum. "Aku juga ingin itu, Arman. Aku siap untuk membuka babak baru dalam hidupku, dan aku ingin melakukannya bersamamu." Risa merasa akhirnya ia bisa benar-benar bebas dari bayang-bayang masa lalunya. Ia sudah belajar banyak tentang kehidupan, tentang pengkhianatan, dan tentang bagaimana pentingnya untuk tetap kuat meski dunia tampak runtuh. Dengan langkah mantap, Risa melangkah ke masa depan yang cerah, dengan hati yang terbuka untuk kesempatan baru dan penuh harapan. Ia tahu, apapun yang terjadi, ia akan selalu memiliki kendali atas hidupnya dan masa depannya. Beberapa tahun kemudian, Risa dan Arman menikah dalam sebuah pernikahan sederhana yang dihadiri oleh keluarga dan teman-teman dekat. Meskipun tidak ada lagi perasaan pahit di hati Risa, ia tetap mengingat pelajaran yang ia dapat dari perjalanan hidupnya. "Saya bangga bisa berbagi hidup dengan kamu, Risa," kata Arman di hari pernikahan mereka. Risa tersenyum penuh bahagia. "Aku juga, Arman. Aku bersyukur kita dipertemukan." Dengan langkah pasti dan penuh cinta, Risa dan Arman memulai perjalanan hidup mereka bersama, meninggalkan masa lalu dan memandang masa depan yang penuh harapan dan kebahagiaan. Setelah menikah, Risa dan Arman memulai kehidupan baru mereka di sebuah apartemen yang nyaman di kota. Risa merasa seperti akhirnya ia menemukan kedamaian dalam hidupnya. Hari-harinya dipenuhi dengan tawa, kebahagiaan, dan rasa aman yang dulu tak pernah ia rasakan. Arman, suaminya yang pengertian dan penuh kasih, membuatnya merasa dihargai dan dicintai sepenuhnya. Mereka menikmati waktu berkualitas bersama, mulai dari makan malam di restoran favorit mereka, berlibur singkat ke tempat-tempat baru, hingga malam-malam panjang yang diisi dengan percakapan yang hangat. Arman selalu mendukung Risa untuk mengejar impian dan karirnya. "Risa, kamu sudah bekerja keras dan membuktikan dirimu. Aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu mendukung apapun yang kamu pilih untuk lakukan," ujar Arman suatu malam ketika mereka sedang duduk di sofa, menikmati secangkir kopi. Risa tersenyum, menatap suaminya dengan penuh rasa cinta. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi tanpa dukunganmu, Arman. Kamu membuat hidupku lebih berwarna." Meskipun kehidupan mereka tampak sempurna, Risa tetap tidak bisa sepenuhnya melupakan rasa sakit yang ia alami di masa lalu. Beberapa kali, kenangan tentang pengkhianatan Dani dan Bu Lilis datang menghantui pikirannya. Namun, ia sadar bahwa melupakan masa lalu adalah bagian dari perjalanan hidupnya untuk menjadi lebih kuat. Malam itu, setelah makan malam bersama, Risa duduk di balkon apartemen mereka, menikmati angin malam yang sejuk. Arman mendekatinya dan duduk di sampingnya, menggenggam tangan Risa dengan lembut. "Ada apa, sayang? Kamu tampak serius malam ini?" tanya Arman dengan lembut. Risa menghela napas panjang, merenung sejenak sebelum akhirnya berkata, "Kadang aku masih merasa ada bagian dari diriku yang terluka, Arman. Kenangan itu datang begitu saja, dan aku tidak bisa menghindarinya." Arman menatap Risa dengan penuh pengertian, lalu mengangkat wajahnya. Aku mengerti, Risa. Tapi percayalah, kamu tidak perlu menghadapi ini sendirian. Aku di sini untuk kamu, selalu." Risa tersenyum kecil, merasakan ketulusan Arman dalam kata-katanya. "Aku tahu, Arman. Aku akan berusaha. Aku tahu aku harus melepaskan masa lalu untuk bisa menikmati masa depan." Meskipun Risa telah memutuskan untuk melanjutkan hidupnya dengan Arman,
kabar buruk tentang Dani dan Bu Lilis tidak sepenuhnya hilang dari kehidupannya. Setelah beberapa tahun, mereka kembali muncul, tetapi kali ini dalam keadaan yang jauh berbeda. Dani kini hidup dalam kemiskinan dan kesendirian. Usaha kecil yang ia coba jalankan gagal, dan banyak teman-temannya yang sudah menjauh. Bu Lilis yang dulu selalu terlihat percaya diri, kini hidup dengan penuh penyesalan. Penyakitnya semakin parah, dan ia hanya bisa terbaring lemah di rumah kecil mereka yang kotor. Suatu hari, Risa menerima pesan singkat dari seorang kerabat yang memberitahukan bahwa Dani dan Bu Lilis sedang membutuhkan bantuan medis. Risa merasa bimbang, tetapi hatinya tetap memberi ruang untuk berempati. Arman, apa yang harus aku lakukan? Aku tahu mereka tidak pantas untuk mendapatkannya, tetapi entah kenapa aku merasa kasihan, ucap Risa pada Arman. Arman menatap Risa dengan serius, menggenggam tangannya. Kamu adalah orang yang baik, Risa. Namun, keputusan ada di tanganmu. Jika kamu ingin membantu mereka, itu adalah hakmu. Tapi ingat, ini bukan tentang memaafkan atau membuka kembali pintu masa lalu. Ini hanya tentang menunjukkan belas kasih. Risa menunduk sejenak, lalu mengangguk. Aku akan menghubungi mereka. Tetapi hanya untuk membantu, tidak lebih dari itu. Risa akhirnya memutuskan untuk pergi mengunjungi Dani dan Bu Lilis. Ia menyiapkan beberapa obat-obatan dan perlengkapan medis yang bisa membantu Bu Lilis. Dengan hati yang berat, ia memandu mobilnya menuju rumah lama mereka di kampung. Sesampainya di rumah yang kumuh dan sepi itu, Risa merasa tidak nyaman. Semua kenangan buruk tentang masa lalu muncul begitu saja. Saat Risa mengetuk pintu, Dani yang terlihat lelah dan lusuh membuka pintu dengan wajah penuh penyesalan. Risa, kamu datang, kata Dani dengan suara gemetar. Risa mengangguk, membawa kantong berisi obat-obatan dan perlengkapan medis. Aku datang hanya untuk membantu, Dani. Aku tidak ingin terlibat lebih jauh. Aku hanya ingin Bu Lilis mendapatkan perawatan yang layak. Dani menunduk, tampak sangat malu dan menyesal. Aku tahu aku tidak layak untuk meminta maaf lagi, Risa. Tapi, aku ingin kamu tahu, aku sangat menyesal. Kami hancur, Risa. Kami tidak tahu apa yang harus dilakukan lagi. Risa terdiam sejenak, menatap Dani yang masih penuh penyesalan. Namun, ia tetap merasa bahwa keputusan untuk tidak kembali kepada mereka adalah hal yang tepat. Apa yang sudah terjadi, biarkanlah terjadi, Dani. Aku datang untuk membantu, tetapi itu tidak berarti kita harus melupakan apa yang telah terjadi. Aku sudah memaafkanmu, tapi aku tidak ingin hidup bersama bayangan masa lalu lagi, jawab Risa dengan tegas. Dani menunduk, menangis tanpa suara. Ia tahu bahwa ia telah kehilangan segalanya, dan meskipun ia menyesali semuanya, Risa sudah melangkah jauh dari kehidupannya. Risa meninggalkan rumah itu setelah memberikan perawatan yang dibutuhkan oleh Bu Lilis, dan ia kembali ke kehidupan barunya bersama Arman. Meskipun hatinya terasa berat, ia merasa bahwa keputusan untuk membantu mereka adalah hal yang benar untuk dilakukan. Ia hanya berharap agar Dani dan Bu Lilis belajar dari kesalahan mereka. Setelah kunjungan tersebut, Risa kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Namun, ketika ia melihat Arman yang sedang menunggunya di rumah, semua perasaan itu seolah menghilang. Arman menyambutnya dengan senyuman hangat, dan ia merasa seolah beban berat di hatinya mulai terangkat. Apa yang terjadi, sayang? Tanya Arman dengan lembut, melihat ekspresi Risa yang agak lelah. Risa tersenyum, meskipun sedikit sendu. Aku hanya merasa lega bahwa aku sudah melakukannya.
Aku memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki diri, tapi itu tidak berarti aku harus kembali ke kehidupan mereka. Arman menggenggam tangan Risa dengan erat. Kamu membuat keputusan yang tepat, Risa. Kita tidak bisa hidup di masa lalu. Kita hanya bisa fokus pada masa depan kita bersama. Risa menatap Arman dengan penuh cinta. Terima kasih sudah selalu ada untukku, Arman. Aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpa kamu. Mereka berdua saling tersenyum dan melangkah maju, meninggalkan masa lalu yang penuh dengan luka dan pengkhianatan. Kini, mereka memandang masa depan dengan penuh harapan dan kebahagiaan yang tak terhingga. Kehidupan yang dijalani Risa bersama Arman semakin menunjukkan bahwa mereka telah menemukan keseimbangan yang sempurna. Arman terus menunjukkan cintanya dengan cara yang tulus, selalu mendukung Risa dalam setiap langkah hidupnya. Risa, yang dulunya terluka, kini merasa dirinya menjadi wanita yang lebih kuat dan lebih siap menghadapi dunia bersama suaminya. Namun, meskipun kebahagiaan mereka terus tumbuh, tidak ada yang bisa sepenuhnya melupakan luka lama. Terkadang, Risa merasa sesak ketika kenangan masa lalu datang begitu saja, memaksanya untuk kembali merasakan perasaan yang sulit untuk dilupakan. Meskipun ia tidak ingin lagi berurusan dengan Dani dan Bu Lilis, ia tahu bahwa hal itu masih menjadi bagian dari dirinya. Suatu pagi, saat mereka sedang sarapan bersama di meja makan, Arman memandang Risa dengan penuh perhatian. Risa, aku ingin kita merencanakan liburan kecil. Aku tahu kamu sudah melalui banyak hal, dan aku ingin kita berdua menikmati waktu bersama tanpa gangguan apapun. Risa menatap suaminya dengan senyuman kecil. Aku setuju, Arman. Aku merasa kita berdua sudah lama tidak benar-benar menikmati waktu tanpa memikirkan pekerjaan atau masalah lainnya. Arman tersenyum, senang mendengar kata-kata Risa. Bagus, aku ingin kita pergi ke tempat yang bisa memberi kita kedamaian. Mungkin ke sebuah tempat yang tenang, jauh dari keramaian. Risa berpikir sejenak dan kemudian mengangguk. Itu terdengar sempurna. Kita butuh waktu untuk berdua. Dengan rencana liburan yang sudah ditetapkan, Risa dan Arman merasa lebih dekat dari sebelumnya. Mereka merasa seperti mereka dapat mengatasi segala tantangan bersama, termasuk bayang-bayang masa lalu yang kadang-kadang datang menghantui. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan mulus seperti yang diinginkan. Sebulan setelah mereka memutuskan untuk berlibur, Risa menerima sebuah panggilan telepon yang mengejutkannya. Itu adalah nomor yang tidak dikenal, dan ketika ia mengangkatnya, suara yang terdengar di ujung telepon membuat darahnya serasa membeku. Risa, ini Dani. Suara itu terdengar serak dan penuh penyesalan. Aku tahu ini mungkin tidak tepat, tapi aku benar-benar butuh bicara denganmu. Ada yang harus aku katakan. Risa terdiam sejenak. Ia tidak ingin berurusan lagi dengan Dani, tetapi perasaan ingin tahu mengalahkan keraguannya. Ada apa, Dani? Tanya Risa dengan hati-hati. Dani tampak ragu untuk melanjutkan, tetapi akhirnya ia berkata dengan suara penuh kesedihan, aku ingin meminta maaf sekali lagi, Risa. Aku tahu aku sudah menghancurkan hidupmu. Aku ingin kamu tahu, aku sangat menyesal. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Hidupku sekarang hancur. Aku kehilangan segalanya. Risa merasa kebingungan dan sedikit terkejut mendengar kata-kata Dani. Namun, ia juga tahu bahwa ini adalah bagian dari kehidupannya yang sudah ia coba tinggalkan. Dani, aku tidak tahu apa yang bisa aku bantu. Aku sudah melupakan semua itu. Aku harap kamu bisa memperbaiki hidupmu. Dani menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab, aku tidak berharap kamu akan kembali padaku, Risa.
Tapi aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal dengan semua yang terjadi. Aku berharap kamu bisa merasakan ketenangan. Aku ingin kamu tahu, aku akan berusaha untuk memperbaiki diriku. Risa terdiam sejenak. Ia tidak tahu apa yang harus ia katakan. Pada satu sisi, ia merasa kasihan dengan Dani, tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa hubungan itu sudah berakhir lama. Aku tidak bisa berbuat banyak untukmu, Dani. Aku hanya berharap kamu bisa belajar dari kesalahanmu. Aku sudah move on, dan aku ingin kamu juga melanjutkan hidupmu, jawab Risa dengan tegas. Dani tidak berkata apa-apa lagi setelah itu. Risa menutup telepon, perasaan campur aduk dalam dirinya. Meskipun ia merasa kasihan dengan keadaan Dani, ia tahu bahwa itu adalah pilihannya sendiri untuk merusak hidup mereka semua. Risa tidak bisa terus-terusan hidup di bayang-bayang masa lalu. Risa dan Arman memulai liburan mereka ke sebuah tempat yang jauh dari keramaian, sebuah desa kecil yang tenang di tengah alam yang indah. Mereka tinggal di sebuah villa yang sederhana tetapi nyaman, dikelilingi oleh pemandangan alam yang menakjubkan. Pada awalnya, Risa merasa sedikit gelisah. Bayang-bayang masa lalu terkadang muncul di benaknya, tetapi Arman selalu tahu bagaimana cara membuatnya merasa tenang. Setiap kali Risa merasa cemas, Arman mengajak Risa berjalan-jalan di sepanjang tepi danau atau duduk bersama di teras, menikmati udara segar. Pada suatu malam, setelah makan malam yang romantis di luar villa, Arman membawa Risa ke sebuah tempat yang dikelilingi oleh pepohonan. Mereka duduk di bawah langit yang penuh bintang, saling berbicara tentang impian dan harapan masa depan. Risa, kata Arman dengan suara lembut, aku ingin kita selalu memiliki kedamaian seperti ini. Tidak ada yang mengganggu kita. Hanya kamu dan aku. Risa menatap langit malam yang cerah dan tersenyum. Aku juga ingin itu, Arman. Aku ingin melupakan masa lalu dan fokus pada kita, pada kebahagiaan yang kita miliki sekarang. Arman menggenggam tangan Risa dengan erat. Aku berjanji, Risa. Kita akan menghadapi segala hal bersama. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Risa merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu bahwa meskipun masa lalu telah memberikan luka, masa depan yang penuh harapan ada di hadapannya. Bersama Arman, ia merasa siap untuk menjalani hidup baru yang lebih baik. Setelah liburan yang menyegarkan, Risa dan Arman kembali ke kehidupan sehari-hari mereka dengan penuh semangat. Risa kembali bekerja dengan penuh dedikasi, tetapi kali ini ia melakukannya dengan perasaan lebih ringan. Ia merasa lebih mampu menghadapi tantangan hidup dan lebih menghargai setiap momen yang ada. Sementara itu, Dani dan Bu Lilis, meskipun berada di jalan yang sulit, mulai mencoba memperbaiki diri. Dani mendapatkan pekerjaan kecil di sebuah toko, dan Bu Lilis menjalani pengobatan untuk kesehatannya yang semakin menurun. Mereka tidak pernah menghubungi Risa lagi, dan meskipun Risa merasa sedikit kasihan, ia tahu bahwa itu adalah bagian dari kehidupan mereka yang harus mereka jalani sendiri. Risa dan Arman, dengan penuh rasa syukur, melanjutkan hidup mereka dengan penuh cinta dan pengertian. Mereka sadar bahwa kehidupan tidak selalu mudah, tetapi dengan saling mendukung, mereka dapat menghadapinya bersama. Dengan Arman di sisinya, Risa merasa bahwa tidak ada lagi yang bisa menghalangi kebahagiaan mereka. Masa lalu telah menjadi bagian dari perjalanan hidup yang membuatnya lebih kuat, dan sekarang ia hanya menatap masa depan yang penuh harapan. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Risa dan Arman semakin membaik. Mereka semakin saling mengerti dan mendalami satu sama lain. Risa merasa bahwa ia telah menemukan seseorang yang benar-benar bisa menjadi teman hidupnya. Namun, meskipun perasaan bahagia itu ada,
kadang-kadang ia merasa bahwa hidupnya belum sepenuhnya stabil. Kenangan tentang pengkhianatan yang terjadi masih menghantuinya, meskipun ia berusaha untuk melupakan. Pada suatu hari, Arman mengajak Risa untuk berbicara tentang masa depan mereka. Mereka duduk di taman belakang rumah mereka, dikelilingi oleh pepohonan yang rimbun. Arman menatap Risa dengan serius, seakan-akan ia memiliki pertanyaan besar yang ingin diajukan. Risa, aku tahu kita sudah melalui banyak hal bersama, dan aku ingin tahu apa yang kamu pikirkan tentang masa depan kita. Apakah kamu siap untuk melangkah lebih jauh lagi? Tanya Arman dengan suara lembut. Risa terdiam sejenak. Selama ini, ia selalu merasa bahwa hidupnya sudah lebih baik, tetapi pertanyaan Arman membuatnya berpikir lebih dalam. Ia tahu bahwa meskipun ia sudah sembuh dari luka masa lalu, hidupnya masih perlu keputusan besar. Apa maksudmu, Arman? Tanya Risa, mencoba memahami pertanyaan suaminya. Arman menarik napas dalam-dalam. Aku ingin kita memiliki anak, Risa. Aku ingin membangun keluarga kecil kita yang penuh dengan cinta. Aku tahu kita sudah cukup kuat untuk melangkah ke arah itu. Risa terkejut mendengar permintaan Arman. Ia selalu membayangkan kehidupan mereka yang damai dan tenang, tetapi memiliki anak adalah langkah besar yang memerlukan pertimbangan yang matang. Aku ingin sekali, Arman. Tapi aku masih merasa ada ketakutan dalam diriku. Ketakutan akan hal-hal yang bisa terjadi di masa depan, jawab Risa dengan jujur. Arman menggenggam tangan Risa dengan lembut. Aku mengerti, Risa. Kamu tidak perlu merasa tertekan. Jika kamu merasa siap, kita akan menjalani itu bersama. Jika tidak, kita bisa menunggu sampai kamu benar-benar merasa yakin. Risa menatap Arman, melihat cinta dan pengertian di matanya. Aku tahu kamu selalu mendukungku. Aku hanya perlu waktu untuk benar-benar merasa siap. Arman tersenyum, menggenggam tangan Risa lebih erat. Tidak ada yang terburu-buru. Aku hanya ingin kita membangun masa depan bersama, apapun itu. Risa merasa lega mendengar kata-kata Arman. Ia tahu bahwa ia tidak perlu terburu-buru membuat keputusan. Hanya waktu yang akan memberinya jawaban tentang apa yang benar-benar ia inginkan. Tapi satu hal yang pasti, ia merasa bahwa apapun yang terjadi, ia dan Arman akan selalu menghadapi dunia bersama. Namun, meskipun Risa merasa didukung oleh Arman, ketakutannya untuk memulai sebuah keluarga tetap ada. Kenangan tentang masa lalu yang penuh dengan pengkhianatan dan rasa sakit selalu kembali menghantuinya. Ia merasa takut bahwa sesuatu yang buruk bisa terjadi lagi. Apakah ia benar-benar siap menjadi ibu? Apakah ia cukup kuat untuk menghadapinya? Suatu hari, Risa pergi berjalan-jalan sendirian di taman dekat rumah mereka, mencoba menenangkan pikirannya. Ia duduk di bangku taman yang sepi, menikmati udara segar, dan mencoba merenungkan perasaannya. Ia ingin mengatasi ketakutannya, tetapi ia merasa cemas jika ia membuat keputusan yang salah. Risa? Suara itu membuatnya terkejut. Ia menoleh dan melihat seorang wanita yang sudah lama ia kenal, Ibu Wati, sahabat lama ibunya yang kini tinggal di kota yang sama. Ibu Wati tersenyum ramah saat melihat Risa. Ibu Wati, sapa Risa, sedikit terkejut namun merasa nyaman dengan kehadiran wanita itu. Ibu Wati duduk di samping Risa, menatapnya dengan penuh perhatian. Kamu tampaknya sedang memikirkan sesuatu yang berat, Risa. Apa yang sedang terjadi? Risa terdiam sejenak, merenung. Kemudian ia membuka hatinya kepada Ibu Wati. Aku merasa takut, Bu. Takut kalau aku tidak bisa menjadi ibu yang baik.
Aku selalu takut jika masa lalu kembali menghantui aku dan Arman. Ibu Wati tersenyum penuh pengertian, memandang Risa dengan lembut. Risa, setiap orang memiliki ketakutannya sendiri. Tapi ingatlah, menjadi ibu bukan tentang menjadi sempurna. Itu tentang memberikan cinta dan kasih sayang yang tulus kepada anak-anak kita. Kamu sudah melewati banyak hal dalam hidupmu, dan kamu kuat. Arman juga selalu ada di sampingmu. Bersama-sama, kamu bisa melewati apapun. Risa menatap Ibu Wati dengan penuh rasa terima kasih. Kata-kata wanita itu terasa seperti pelukan hangat di hatinya. Terima kasih, Bu. Aku merasa sedikit lebih tenang setelah mendengar kata-kata itu. Ibu Wati tersenyum, menggenggam tangan Risa. Tidak ada yang perlu kamu takutkan, Risa. Masa depan itu penuh dengan harapan. Kamu hanya perlu mengambil langkah pertama dengan percaya diri. Risa merasakan sesuatu yang baru tumbuh dalam dirinya. Ketakutannya mulai surut, dan ia merasa siap untuk menghadapi masa depan. Ia tahu bahwa meskipun jalan yang akan ia lalui tidak selalu mudah, ia tidak akan pernah melakukannya sendirian. Setelah berbicara dengan Ibu Wati, Risa merasa lebih ringan. Ia kembali ke rumah dan duduk bersama Arman di ruang keluarga. Arman menatapnya dengan penuh perhatian, seakan menunggu Risa untuk berkata sesuatu. Aku pikir aku sudah siap, Arman, ujar Risa, suaranya penuh keyakinan. Aku siap untuk melangkah ke tahap berikutnya. Aku ingin membangun keluarga kita, bersama-sama. Arman tersenyum lebar, matanya bersinar dengan kebahagiaan. Kamu membuatku sangat bahagia, Risa. Aku tahu kita akan menjalani perjalanan ini dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Mereka berpelukan erat, merasakan kedekatan yang semakin dalam. Dalam pelukan itu, Risa merasa bahwa ia tidak perlu lagi takut menghadapi apapun. Masa lalu mungkin telah mengajarinya banyak hal, tetapi masa depan yang penuh dengan cinta dan harapan kini ada di tangannya. Beberapa bulan setelah itu, Risa dan Arman memulai perjalanan baru mereka sebagai pasangan yang lebih kuat. Risa merasa lebih siap dari sebelumnya, dan kehadiran Arman yang selalu mendukungnya membuat semuanya terasa lebih mudah. Mereka memutuskan untuk memiliki anak, dan Risa merasa bahagia karena langkah besar ini akhirnya datang dengan penuh keyakinan. Masa depan mereka kini lebih cerah, dan meskipun tantangan masih akan datang, Risa tahu bahwa apapun yang terjadi, ia dan Arman akan selalu bersama. Mereka telah melewati banyak hal, tetapi mereka kini siap untuk menghadapi dunia dengan tangan yang saling menggenggam bersama-sama.